Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rami Putri, NIM 2010543008 dari jurusan Ilmu Ekonomi Kampus 2 Payakumbu, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi terbuka. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Selanjutnya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat adalah perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya, perbedaan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Jika sebuah negara mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya dan meminjamkan perbedaannya kepada orang asing. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara, yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain yang disebut ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negara yang disebut impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Berikut adalah beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional, dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Ekonomi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang demikian kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya manusia, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah. Dalam rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Hubungan dengan negara lain.
Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan merupakan gabungan unik kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan yang memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut sektor real. Hubungan dengan pemerintah, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. 3. Sektor pemerintah. Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan perusahaan pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang keempat, sektor dari negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau negara internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar domestik sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Hingga transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan untung. Hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain. Mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan, aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga bisa menghasilkan untung. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka. 1. Memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi atau pinjaman dari negara lain dan lembaga keuangan dunia seperti World Bank atau UNF. 7. Dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Yang kedelapan, memperkuat ketahanan nasional perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.